Satu lagi kasus kejahatan seksual yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia, di mana sudah ramai diperbincangkan oleh netizen-netizen di sosial media. Contohnya seperti di Facebook, Instagram, Twitter, terutama di Twitter yang paling ramai, di mana para korban sudah berani speak up untuk melaporkan kejahatan si pelaku ini kepada pihak kepolisian. Penjahat ini diberi julukan sebagai predator kain jarik. Menurut informasi yang gue dapat, penjahat ini bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama, atau biasa disebut Gilang si tukang bungkus. Jadi si Gilang ini adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, di mana dia mengincar korbannya, yaitu adik-adik kelasnya mulai dari kalangan SMA hingga maba atau bisa disebut mahasiswa baru. Korban-korbannya si Gilang ini dimodusin dengan alasan untuk ditawarkan sebagai volunteer untuk dia melakukan penelitian atau riset untuk tugas akhirnya di kuliah. Dia mengincar korbannya ini melalui sosial media, misalnya seperti Twitter atau Instagram, dan dia mencari hashtag yang berhubungan dengan kain jarik sholat mayit, itu yang berhubungan dengan pocong-pocongan lah. Sebelum gue cerita tentang korban-korbannya yang berani speak up di sosial media, si Gilang ini menurut gue kayaknya dia punya kelainan orientasi seksual. Kelainan orientasi ini bisa dibilang sebagai kategori fetish, di mana dia bisa memuaskan hasrat seksualnya dengan sesuatu. Sesuatu itu bukan manusia, tetapi sesuatu itu bisa dibilang sebagai benda, patung, bahkan mungkin binatang. Nah, si Gilang ini kategorinya bisa puas hasrat seksualnya kalau melihat orang dibungkus dengan kain jarik. Jadi objeknya si manusia itu dibungkus dengan kain jarik lalu dilakban karena nggak ada tali, jadi dia pakai lakban gitu mulai dari kepala, perut hingga kaki, dan korbannya itu benar-benar ditutup pakai kain jarik menyerupai pocong. Banyak netizen yang bilang kalau dia ini sebagai kategori LGBT atau bisa dibilang dengan gay, di mana dia mengincar korbannya yaitu laki-laki di bawah umur. Dan banyak netizen juga yang bilang kalau dia ini adalah salah satu seorang psikopat. Memang sih korban-korban ini tidak dibunuh nyawanya, tapi yang dibunuh adalah mentalnya. Gila, kalian bisa bayangin gak sih di mana kalian punya adik laki-laki yang masih SMA atau masih mahasiswa baru, di mana mereka masih polos-polosnya, nggak tahu dunia luar seperti apa. Tiba-tiba dia dimodusin dengan orang kayak si Gilang ini untuk dibawa ke kosannya, lalu dibungkus dengan kain jarik, di mana si Gilang bisa muasin hasrat seksualnya di situ. Oke, jadi kita langsung ke inti ceritanya. Jadi gue ngelihat salah satu postingan dari salah satu korbannya si Gilang ini di sosial media. Dia berani speak up untuk membicarakan semua secara detail apa saja yang dilakukan oleh si Gilang. Jadi pertama-tamanya mereka itu kenalan via media sosial. Yang duluan ngechat adalah si Gilang itu sendiri. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, si Gilang ini pakai modus untuk melakukan riset atau penelitian untuk tugas akhirnya, di mana si korbannya ini harus menjadi volunteer risetnya dia. Singkat cerita, akhirnya si korban ini menyetujui untuk membantu si Gilang melakukan riset. Akhirnya mereka ketemuan dulu di coffee shop. Terus si Gilang dari awal mula kenalan sampai di coffee shop itu tidak ada hal yang aneh menurut dia. Jadi berjalan seperti biasanya, normal, ngobrol, segala macem, kenalan. Akhirnya si korban itu dibawalah ke kosannya dia. Sesampainya di kosan si Gilang, dia langsung gak sabar untuk melakukan aksi kejahatannya. Jadi si Gilang ini sebelum melakukan bungkus-membungkus itu, dia menjelaskan kepada si korban kalau dia maunya begini, si korban harus begini. Tanpa ada curiga sedikit pun, si korban langsung mengiyakan. Jadi semacam kayak terhipnotis, tapi bukan dihipnotis. Parahnya lagi adalah si korban ini adalah satu-satunya korban dari antara korban yang lainnya, di mana dia disuruh telanjang. Jadi seluruh pakaiannya itu dilepas, mulai dari baju, celana maupun celana dalam. Setelah itu, dia membungkus si korbannya itu memakai kain jarit dan mengikat korbannya dengan lakban. Jadi bukan dengan tali. Menurut si korban, si Gilang ini melakukan aksi kejahatannya selama 1 jam.
Bayangin si korban dibungkus di kain jarik, terus diikat pakai lakban selama 1 jam. Dia ngerasa dia sesak napas gitu pada saat proses riset. Awal-awal mulanya kata si korban sih berjalan lancar-lancar aja, dimana si Gilang minta izin dulu untuk merekam seluruh badannya yang udah kebungkus kain jarik, termasuk mukanya juga udah dibungkus. Jadi dia ngerekam dari ujung kepala si korban sampai dengan kaki si korban yang udah terbungkus kain jarik. Nggak lama setelah si Gilang mendokumentasikan kegiatan risetnya, si korban mulai ngerasa curiga karena si Gilang ini mulai nanya hal yang aneh-aneh yang di luar seharusnya ketika orang melakukan riset. Jadi dalam keadaan ketutup kain jarik, si korban kan udah nggak bisa gerak ya. Nah setelah itu dia mulai panik karena pertanyaan-pertanyaan si Gilang itu. Jadi salah satu pertanyaannya adalah, "Dek, kamu bisex ya?" Bayangin kalau kalian ada di posisi itu, kalian udah nggak bisa gerak terus dikasih pertanyaan seperti itu. Otomatis si korban langsung down banget di situ, dia ngerasa down. Setelah itu dia sempat jawab enggak. Maksudnya dengan isyarat ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng, karena kan dia udah nggak bisa ngomong kan. Jadi posisinya sebenarnya mulutnya juga dilakban ternyata. Akhirnya si Gilang terus mencecar pertanyaan itu berulang-ulang seakan-akan dia mendesak si korban itu untuk menjawab iya. Karena si korban takut terjadi apa-apa, misalnya tiba-tiba dia dibunuh, jadi mau nggak mau dia harus bilang iya dengan isyarat ngangguk. Terjadilah keyakinan si Gilang untuk meneruskan aksi kejahatannya itu. Menurut pengakuan si korban, pada saat ditanya-tanya itu dia sebenarnya sempat berontak. Tapi nggak bisa karena menurut dia ikatannya lumayan kenceng. Nah kalian bisa bayangin kan, di posisi kayak gitu kalian udah panik, terus lemes, terus takut kayak pengen dibunuh. Akhirnya jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman pasrah aja udah gitu. Sampai pada akhirnya kain jarik itu dibuka, otomatis si korban kan sudah dalam keadaan telanjang ya. Dari situ si Gilang langsung kata dia sih meluk si korban, terus udah gitu dengan keadaan takut korban ya udah pasrah aja lah, terserah dia mau ngapain. Setelah itu si Gilang langsung kata dia itu apa namanya, menyedot seluruh badannya. Jadi bahasa kasarnya itu digerayangin lah, kayak digerayangin gitu seluruh tubuhnya. Otomatis secara nggak langsung kata si korban itu tubuhnya mendadak, terutama bagian bawahnya itu ereksi. Nah ketika dia sudah ereksi, si Gilang langsung hap gitu. Si Gilang langsung hap punyanya si korban itu sampai keluar. Terus salah satu netizen ada yang bilang, kamunya kok mau aja digituin. Nah jadi korban itu ngerasa, ya gimana lo kalau lu di posisi gue udah lemes, takut gitu kan, panik, terus tiba-tiba gue udah dalam keadaan telanjang kayak gitu, ya otomatis gue nggak bisa berbuat apa-apa lah. Kita juga semua pasti posisinya kayak gitu sih, tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya gue ya mendingan gue kabur aja sekalian, berontak kabur, bodo amat, tonjok gitu kan laki-laki sama laki-laki ini ya nggak. Setelah si Gilang melakukan semua aksinya, akhirnya si korban pulang dengan keadaan pasrah, dimana kondisinya itu katanya udah tengah malam. Jadi setelah kejadian itu korban memilih untuk bungkam dan gak menceritakannya ke siapapun. Menurut gue itu termasuk beban mental sih, sampai dia akhirnya berani speak up seperti ini. Oke, jadi sekian dulu cerita yang sedang trending saat ini. Kalian bisa langsung cari-cari tahu korban-korban yang lainnya, terutama di Twitter ya. Di sana banyak banget tweet-tweet yang ngebahas si Gilang tukang bungkus ini. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you guys.